Selamat pagi Ibu Riana. Perkenalkan, saya Rosalinda Wijaya dengan NPM 230427424. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis rasio laporan keuangan PT Kalbe Farma (TPK) untuk periode 2023 dan 2024. Presentasi ini itu mencakup mengenai profil perusahaan, kinerja keuangan, serta beberapa perbandingan dengan beberapa perusahaan seperti SIDO, KAF, dan INAF. Oke, masuk ke dalam profil perusahaan PT Kalbe Farma (TPK). PT Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang mengembangkan model bisnis terintegrasi di bidang kesehatan. Perusahaan membagi operasional ke dalam 4 divisi utama, yaitu ada obat resep, produk kesehatan, nutrisi, serta distribusi dan logistik. Produk yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari obat resep untuk berbagai terapi medis, obat bebas, suplemen, hingga produk nutrisi yang ditujukan bagi bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, atau pasien dengan kebutuhan khusus. Nah, sekitar 94% produk Kalbe itu dipasarkan di dalam negeri, sementara 6% sisanya itu diekspor ke 45 negara, termasuk kawasan ASEAN, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Tiongkok, dan beberapa negara di Afrika. Keunggulan kompetitif perusahaan itu terletak pada konsistensi dalam menjaga kualitas, keamanan, dan khasiat produk, yang selalu mengikuti standar dan sertifikasi baik nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan Kalbe mampu mempertahankan reputasi dan kepercayaan konsumen di pasar domestik maupun di global. Selanjutnya mengenai prospek, resiko, dan konteks eksternal Kalbe Farma. Prospek industri kesehatan yang digeluti Kalbe itu cukup menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap solusi kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan. Kalbe sendiri melalui Kalbe Consumer Health itu menghadirkan beberapa inovasi seperti ABC Nutrimeter, Kalpanax Skin Health Check berbasis AI, dan Misagrip Herbal Greges. Perusahaan juga aktif mengembangkan kerjasama di bidang bioteknologi antara lain dengan BPOM untuk riset stem cell, dengan GC itu sel Korea untuk terapi sel kanker, lalu juga serta kolaborasi dengan rumah sakit dalam pengembangan terapi stem cell, sekretom, dan eksosom. Meski peluangnya besar, perusahaan itu menghadapi beberapa tantangan, seperti investasi yang tinggi dan regulasi yang ketat. Untuk mengolah hal tersebut, KLB itu menerapkan manajemen risiko korporasi terintegrasi yang mencakup risiko bisnis akibat gangguan rantai pasok, risiko regulasi terkait perubahan aturan otoritas, lalu juga risiko persaingan dengan perusahaan lain, dengan pesaing, serta risiko keuangan termasuk pembiayaan dan fluktuasi kurs mata uang asing. Selain fokus pada pertumbuhan dan keuntungan, Kalbe juga menekankan kontribusi sosial dan penerapan prinsip ESG. Hal ini tercermin dalam berbagai inisiatif yang dilakukan Kalbe itu seperti memperluas akses kesehatan melalui obat generik, penyediaan layanan kanker, program pencegahan stunting, pemberdayaan petani, dan penggunaan energi terbarukan. Nah, pendekatan ini itu tidak hanya mendukung berkelanjutan bisnis, tetapi juga memperkuat posisi Kalbe di industri farmasi dan kesehatan, baik nasional maupun global. Oke, kita masuk ke dalam analisis current ratio KLBF. Untuk current ratio sendiri, KLBF ini mengalami tren penurunan dari tahun 2023 dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jadi, pada tahun 2024, current ratio PT KLB Pharma Tbk itu mengalami penurunan dari 2,45 pada 2023 menjadi 2,05 pada tahun 2024. Meskipun angka ini itu masih jauh di atas rata-rata industri, yaitu sebesar 1,26, tren penurunan ini menunjukkan adanya penurunan kapasitas likuiditas yang perlu diperhatikan. Data itu menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan itu naik sekitar 8% dari 15,92 triliun menjadi 17,18 triliun. Namun likuiditas lancar meningkat jauh lebih tinggi, yaitu hampir 29% dari 3,24 triliun menjadi 4,18 triliun. Nah, ketidakseimbangan ini itu menjadi faktor utama menurunnya current ratio PT Kalbe Farma. Kalau dilihat secara mendalam, penurunan current ratio ini tuh mengindikasikan bahwa KLBF itu semakin mengandalkan utang jangka pendek untuk mendukung aktivitas operasional. Strategi ini memang dapat mempercepat pertumbuhan jika utang itu digunakan untuk pembiayaan yang produktif, tetapi juga meningkatkan risiko likuiditas. Karena ketika kewajiban jangka pendek itu bertambah lebih cepat dibanding kemampuan perusahaan menambah aset lancarnya, margin keamanan untuk memenuhi kewajiban itu akan menipis, yang berpotensi akan menimbulkan tekanan kas di masa depan. Nah, jika arus kas operasional tidak dikelola secara hati-hati. Selain itu, meskipun posisi KLBF itu relatif baik dibanding pesaing seperti KAF dan INAF yang memiliki current rasio itu di bawah 1, tren penurunan ini dapat menimbulkan persepsi negatif bagi investor dan kreditor. Bagi kreditor sendiri, resiko gagal bayar jangka pendek itu sedikit meningkat. Sementara bagi investor, kondisi ini menandakan strategi pendanaan yang lebih agresif yang harus diimbangi dengan kinerja penjualan dan perputaran kas yang kuat. Dengan demikian, meski likuiditas KLBF itu masih aman dan unggul dibanding rata-rata industri yang lain, dibanding perusahaan yang lain, penurunan current ratio ini harus dipandang sebagai peringatan dini bagi perusahaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam analisis collection period KLBF. Nah, analisis collection period ini itu mengalami kestabilitas. Jadi stabil, trennya itu stabil pada tahun 2023 ke tahun 2024. Jadi
PT KLB Pharma itu mencatat collection period yang relatif stabil yaitu pada 27 hari pada 2023 dan 26,25 hari pada 2024. Angka ini jauh lebih efisien dibanding rata-rata yang berada pada kisaran 36 hingga 38 hari, sehingga menunjukkan efektivitas manajemen kredit dan penagihan piutang perusahaan. Periode penagihan yang singkat itu membuat kas perusahaan tidak terlalu lama tertahan di piutang, sehingga likuiditas tetap terjaga dan memberikan fleksibilitas lebih besar untuk menjalankan kegiatan operasional tanpa ketergantungan pada pendanaan eksternal. Jika dianalisis lebih dalam, piutang PLBF itu meningkat dari 4,63 triliun menjadi 4,75 triliun, sementara penjualan itu naik dari 30,44 triliun menjadi 32,62 triliun. Pertumbuhan piutang yang sejalan dengan pertumbuhan penjualan ini tidak memperpanjang collection period, malahan ini tuh memperpendek jangkanya, yang menandakan efektivitas penagihan itu tetap tinggi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan itu tidak menurunkan kualitas piutang dan disiplin pembayaran pelanggan pun itu tetap terjaga. Dibanding dengan pesaing, KLBF itu jauh lebih unggul dan konsisten. Sido itu mengalami peningkatan dari 37 hari menjadi 38 hari, Inaf itu juga dari 51 menjadi 64, sedangkan KF itu juga berhasil menurunkan collection period dari 31 menjadi 25 hari. Nah, stabilitas KLBF itu menunjukkan kebijakan kredit yang solid itu sekaligus juga mencerminkan hubungan baik nih dengan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke dalam analisis debt to equity KLBF. Untuk debt to equity sendiri rasio ini tuh dari tren 2023 ke 2024 itu mengalami kestabilan. Jadi rasionya tuh stabil. Nah, gimana? Jadi debt to equity ratio PT KLB Pharma itu menunjukkan stabilitas pada periode 2023 ke tahun 2024, yaitu dari 0,09 menjadi 0,10 pada tahun 2024. Hanya sedikit perbedaannya. Kondisi ini itu mencerminkan bahwa struktur modal perusahaan itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, meskipun total kewajiban itu meningkat dari 3,93 triliun menjadi 4,83 triliun. Nah, kenaikan kewajiban tersebut tetap seimbang dengan pertumbuhan ekuitas dari 23,12 triliun menjadi 24,59 triliun, sehingga rasio utang terhadap ekuitas itu tetap terkendali. Hal ini menunjukkan juga bahwa KLBF masih mengandalkan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. DER yang stabil pada level rendah itu memperlihatkan resiko keuangan yang relatif kecil. Beban bunga yang harus ditanggung perusahaan itu tidak besar, sehingga KLBF itu memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan operasional maupun investasi. Dari sisi investor maupun kreditor, kondisi ini positif karena menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga solvabilitas dan menekan resiko gagal bayar. Stabilitas DER juga mencerminkan strategi manajemen yang konservatif dengan mengutamakan keamanan finansial dibandingkan agresivitas ekspansi berbasis hutang. Namun jika dilihat lebih lanjut, DER yang terlalu rendah itu juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan itu kurang memanfaatkan potensi leverage sebagai pendorong pertumbuhan. Dalam industri farmasi yang membutuhkan investasi besar untuk penelitian, inovasi, dan distribusi, penggunaan hutang yang sehat sebenarnya dapat mempercepat pengembangan bisnis. Dibandingkan dengan rata-rata industri yang mencapai 0,27 pada tahun 2024, KLBF itu terlihat jauh lebih konservatif. Nah, secara keseluruhan, DER KLBF yang stabil di angka rendah itu menunjukkan bahwa struktur modalnya yang sehat, risiko finansial terkendali, dan manajemen keuangan yang berhati-hati. Stabilitas ini memberikan keunggulan jangka panjang, namun menimbulkan sedikit pertanyaan mengenai sejauh mana sih perusahaan itu berani memanfaatkan potensi hutang untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai analisis time interest earn KLBF. Atau kita sebut aja sebagai TIE ya. TIE PT KLB Pharma TPK itu menunjukkan kondisi yang stabil sekaligus membaik dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada 2023 TIE itu tercatat sebesar 19,46 kali dan meningkat menjadi 30,97 kali pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum bunga dan pajak dari 3,70 triliun menjadi 4,28 triliun, serta penurunan beban bunga dari 95,1 miliar menjadi 69,2 miliar. Hal ini menandakan bahwa KLBF itu semakin mampu memenuhi kewajiban bunga dengan laba operasionalnya, bahkan dengan margin keamanan yang sangat besar. Stabilitas TIE pada angka tinggi itu mencerminkan kondisi keuangan yang sangat sehat. Perusahaan tidak hanya mampu menutup kewajiban bunga, tetapi melakukannya puluhan kali lipat, sehingga risiko gagal bayar itu hampir tidak ada. Bagi investor dan kreditor, itu kondisi ini tuh menunjukkan tingkat solvabilitas dan likuiditas yang baik, serta mengindikasikan bahwa manajemen keuangan perusahaan itu sangat berhati-hati dalam menggunakan hutang. Namun secara kritis dapat kita lihat bahwa TIE yang tinggi sekaligus stabil itu juga menunjukkan bahwa KLBF itu terlalu konservatif dalam memanfaatkan leverage dengan kemampuan menutup bunga hingga 30 kali lipat
perusahaan itu sebenarnya memiliki ruang aman untuk menambah utang produktif yang tadi saya sempat singgung, yang dapat digunakan untuk ekspansi, riset, atau diverifikasi produk. Jadi, secara keseluruhan stabilitas dari EKLBF ini menggambarkan kekuatan finansial solid, resiko bunga sangat rendah, dan manajemen keuangan yang konservatif yang menjadikan perusahaan itu tangguh dalam jangka panjang, meskipun ada ruang untuk strategi pendanaan yang lebih agresif agar pertumbuhan bisnis itu menjadi lebih optimal. Oke, selanjutnya mengenai analisis, GPM dan NPM KLBF. Oke, jadi, gross profit margin atau GPM PT Kalbe Farma ini itu stabil di sekitar angka 19% pada tahun 2023 dan 20% pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Pada tahun 2023 itu penjualan tercatat yaitu 30,44 triliun dengan HPP 18,62 triliun, yang menghasilkan laba kotor sekitar 11,82 triliun. Tahun 2024 penjualan juga meningkat menjadi 32,62 triliun dengan HPP 19,67 triliun, sehingga laba kotor itu tumbuh menjadi naik jadi 12,95 triliun. Hal ini itu menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi, menjaga harga jual yang kompetitif, dan memaksimalkan skala ekonomis. Nah, lalu selanjutnya, untuk net profit margin atau NPM KBF itu tetap stabil di angka 5%, yang seperti tadi di slide sebelumnya, yaitu dapat dilihat yang biru tua, yaitu NPM-nya itu di angka 0,05 atau 5% di kedua tahun tersebut. Laba bersih meningkat dari 2,77 triliun menjadi 3,24 triliun seiring pertumbuhan penjualan. Stabilitas NPM ini menandakan perusahaan berhasil mengendalikan biaya operasional, beban bunga, dan pajak sehingga laba bersih itu tetap proporsional terhadap penjualan. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang lain, dibandingkan rata-rata perusahaan, rata-rata industri itu sendiri, GPM industri berada di kisaran 12 hingga 14%. Sementara NPM industri sementara NPM rata-rata industri itu bahkan negatif di angka minus 9% hingga minus 16%. Nah, posisi KLBF itu sangat jauh unggul karena mampu mempertahankan margin kotor tinggi sekaligus menjaga laba bersih tetap positif dan stabil. Perbandingan ini tuh menegaskan hubungan yang sehat antara kinerja operasional dan profitabilitas akhir, serta menunjukkan kemampuan perusahaan itu untuk menghadapi fluktuasi biaya dan tekanan pasar. Jadi secara keseluruhan, stabilitas GPM dan NPM KLBF itu mencerminkan efisiensi operasional, pengendalian biaya yang baik, ketahanan profitabilitas, serta posisi kompetitif yang kuat di industri farmasi dan kesehatan. Sekaligus memberikan keyakinan nih bagi investor dan kreditor bahwa perusahaan ini tuh mampu mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan. Oke, lalu selanjutnya mengenai kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada periode 2023 hingga 2024, kinerja keuangan Kalbe Farma bisa dapat dikatakan stabil dan sehat. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin itu meningkat dari 19% menjadi 20%. Seiring kenaikan penjualan dari 30,44 triliun menjadi 39,67 triliun, yang menunjukkan efisiensi produksi itu tetap terjaga. Untuk net profit margin itu tetap di angka 5% di kedua tahun tersebut, yang memang lebih rendah dari SIDO muncul atau SIDO, tetapi lebih baik dibanding KF maupun INAF. Dibanding rata-rata industri, GPM KB ini tuh lebih tinggi, sementara NPM-nya lebih rendah. Yang artinya perusahaan itu kuat di biaya produksi, namun masih ada ruang untuk memperbaiki laba bersihnya. Dari sisi likuiditas, current ratio itu turun dari 2,45 menjadi 2,05, tetapi masih jauh lebih tinggi dari rata-rata industri. Sedangkan collection period itu stabil di kisaran 27 hari, lebih cepat dibanding industri yang rata-ratanya tuh 36 hingga 38 hari. Ini tuh menunjukkan bahwa manajemen piutang Kalbe ini tuh cukup efektif. Lalu dari sisi solvabilitas itu debt to equity ratio itu stabil rendah, yaitu di angka 0,09 ke 0,10 dengan ekuitas yang juga naik. Untuk time interest earn itu melonjak dari 19 kali menjadi 30 kali, yang menunjukkan kemampuan perusahaan itu membayar bunga dengan margin keamanan yang besar. Secara keseluruhan, posisi keuangan Kalbe Farma itu sehat, stabil, dan berisiko rendah. Selanjutnya itu mengenai rekomendasi ke depan. Terkait rekomendasi untuk kedepannya itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Dari sisi profitabilitas, Kalbe itu perlu menjaga efisiensi produksi dan operasional agar gross profit margin itu tetap stabil, sekaligus mendorong kenaikan net profit margin. Caranya mungkin bisa melalui diverifikasi produk bernilai tambah atau inovasi, atau serta efisiensi biaya distribusi dan pemasaran, atau seperti yang saya sempat singgung mengenai utang, itu bisa lebih dikembangkan atau ya lebih berani untuk mengambil resiko terhadap hutang-hutangnya.
Lalu untuk dari sisi likuiditas, meskipun current ratio itu turun, perusahaan itu bisa memperkuat pengelolaan modal kerja dengan pengendalian piutang dan persediaan agar kas tetap tersedia. Selain itu, pertumbuhan kewajiban jangka pendek itu harus tetap dipantau agar tidak menekan likuiditas. Dari sisi solvabilitas, posisi DR yang rendah dan DIE yang tinggi itu bisa dimanfaatkan untuk menggunakan leverage secara bijak dalam mendukung ekspansi dan inovasi. Dengan begitu, KLB bisa tetap tumbuh tanpa mengorbankan struktur modal yang sehat. Oke, demikian pemaparan mengenai analisis rasio laporan keuangan PT Kalbe Farma TBK tahun 2023 dan 2024. Dari hasil analisis ini sendiri dapat kita lihat bahwa perusahaan itu mampu menjaga stabilitas kinerja dan bersaing dengan baik di industri farmasi. Oke, terima kasih.